Sobat ASN seluruh Indonesia. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Muhammad alias Zaki Haidar SIP yang berasal dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang kedua, Ari Santoso SAK yang berasal dari instansi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang ketiga ada Inosentia Cindy Kusuma Halim SPP yang berasal dari instansi Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang keempat ada Santi Francina Tevo SP yang berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan yang kelima ada Baik Reza Putri Mokoroma Eskom yang berasal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kami merupakan angkatan 284, gelombang 10, peserta Latsar CPNS Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kelompok kami dibimbing oleh Bapak Mentor yang begitu kompeten, yaitu Bapak Wilhelmus Dwi Soge, SEMT. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan video singkat mengenai wawasan kebangsaan sebagai bagian dari pembelajaran Latsar CPNS. Sebenarnya, apa sih wawasan kebangsaan itu? Apakah hanya sebatas teks proklamasi, peringatan hari kemerdekaan, atau sekedar menyanyikan lagu Indonesia Raya? Wawasan kebangsaan adalah cara pandang kita untuk memandang Indonesia dengan keberagamannya dan kekayaannya. Ini adalah fondasi kita untuk bersikap dan bertindak untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Lalu, pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana tingkat relevansinya wawasan kebangsaan di era modern saat ini? Di zaman yang serba digital ini, informasi bebas keluar masuk tanpa filter yang jelas. Hal ini kian mengkhawatirkan karena penggunaan gadget sangat-sangat masif di semua kalangan, tanpa memandang usia dan juga status usia. Jika tidak diantisipasi, arus informasi yang lihat ini bisa mengikis wawasan masyarakat tentang keindonesiaan, lalu menjadi ancaman bagi persatuan bangsa. Kita bisa melihat dampaknya sekarang. Hoax, ujaran kebencian, isu sara, radikalisme, dan pornografi tersebar luas dan dikonsumsi dengan mudah. Ketika kita kehilangan wawasan kebangsaan, masyarakat akan mudah diadu domba hingga ikatan kesatuan yang sudah kita jaga bertahun-tahun bisa hancur begitu saja. Ingatlah, kita semua disatukan dalam satu nilai Bhinneka Tunggal Ika. Kekuatan utama kita berada pada keberagaman, budaya gotong royong, dan toleransi. Indonesia jauh lebih berharga dan jauh lebih besar dari hal-hal itu. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dari Sabang sampai Merauke. Dengan anugerah alam yang luar biasa serta instrumen kebudayaan lokal yang melimpah ruah, semua yang telah dimiliki oleh Indonesia itulah yang harus dipertahankan. Maka, wawasan kebangsaan itu menyadarkan kita bahwa keberagaman ini bukanlah celah untuk saling menjatuhkan, melainkan adalah modal kuat untuk saling melindungi, menghargai, dan menyayangi. Peran kita sebagai ASN tidak hanya sebagai pelayan publik, tapi juga sebagai pelekat dan pemersatu bangsa. Implementasi lain dalam wawasan kebangsaan bagi para ASN, salah satunya adalah dalam melakukan pelayanan publik prima tanpa memandang sara. Selanjutnya, dalam praktek lain di dunia kerja, di kantor, kita juga dapat menunjukkan atau melakukan hal-hal positif seperti melakukan musyawarah untuk mencapai sebuah keputusan. Lalu, yang lain adalah kita tidak turut serta dalam penyebaran berita hoax yang ada di sosial media maupun yang ada di lingkungan sekitar para ASN tersebut. Itulah hal lain dan masih banyak hal lain juga yang menjadi cara tindakan yang dapat kita implementasikan dalam upaya bela negara sebagai ASN. Terima kasih. Pada akhirnya, wawasan kebangsaan tidak boleh hanya sebagai wacana di atas kertas, melainkan harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari seperti menghormati dan menghargai sesama, bijak dalam bersosial media, melakukan pelayanan sepenuh hati, dan berintegritas. ASN berakhlak, melayani sepenuh hati, wawasan kebangsaan, harga mati.